Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Kita bersyukur pada pagi hari ini kita kembali berkumpul di tempat ini untuk datang beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, untuk memulai akan ibadah kita, saya memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Biarlah setiap pujian hormat kita hanya tertuju kepada Tuhan saja. Kita memuji Tuhan dengan pujian manis kau dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita menaikkan pujian ini dari awal, katakan ya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu.
I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Kami persilakan jemaat untuk bangkit berdiri. Praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great. Your name is great and greatly to be praised. For your name is great. For your name is great and greatly to be praised. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ya, yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Pujian hormat bagi Allah. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kera
bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini, kembali kami dipertemukan di tempat ini untuk berkumpul bersama beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami. 1 minggu lamanya Tuhan telah menolong, menyertai kami sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau fokus untuk beribadah kepada-Mu. Pimpin ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga kami boleh mengakhiri nantinya. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang akan beribadah pada saat ini. Biarlah mereka benar-benar mempersiapkan hati mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi jemaat-Mu yang belum sampai di tempat ini, yang masih dalam perjalanan, sehingga sekiranya Tuhan mengantarkan mereka di tempat ini, supaya mereka boleh bersama-sama dengan kami untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan jam ibadah kami ke dalam tangan Tuhan pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Mari kita terus memuji, memuliakan nama Tuhan dengan pujian, bergiranglah dalam Tuhan. Bergiranglah dalam Tuhan, semua orang beriman, bertekun sambil memuji nama Tuhan yang maha tinggi. Senang, senang, bersenanglah dalam Tuhan, girang, girang, bergiranglah dalam Tuhan, bergiranglah dalam Tuhan, semua anak tebusan. Firman Tuhan mengatakan, tiada domba ditinggalkan. Senang, senang, bersenanglah dalam Tuhan, girang, girang, bergiranglah dalam Tuhan, bergiranglah dalam Tuhan. Yesus segera kelihatan dengan para malaikatnya untuk menyambut pengantinnya. Senang, senang, bersenanglah dalam Tuhan, girang, girang, bergiranglah dalam Tuhan. Senang, senang, bersenanglah dalam Tuhan, girang, girang, bergiranglah dalam Tuhan. Kita terus memuji Tuhan dengan pujian, Great and Mighty is the Lord. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Lift out your banner that the Lord will rise to Christ our King. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Lift out your banner, let the Adam rise to Christ our King. Great
Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Lift up your banner, let the anthem rise to Christ our King. Great and mighty is the Lord God. Katakan besar dan perkasa. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah pancimu dan soraklah, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah pancimu dan soraklah, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Dipersilakan duduk kembali. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Oleh sebab itu, kita akan memuji Tuhan dengan pujian bagaikan rusa merindukan air. Firman-Mu Tuhan, kekuatan hidupku. Sabda-Mu Tuhan, penyejuk jiwaku. Tiada yang lain selain firman-Mu, menyejukkan, menyegarkan imanku. Bagaikan rusa merindukan. Bagaikan rusa merindukan air, seperti jiwaku merindukan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami mendengar, penuhilah kami, kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus. Ajarilah kami agar memahami menurut firman-Mu sesuai rencana-Mu. Diamkanlah suara di sekitar kami, agar hanya suara Tuhan yang kami dengar. Berfirmanlah Tuhan, bersabdalah Tuhan, hati kami siap mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Mendengarkan,
merenungkan firman-Mu. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Pagi ini kami boleh bersama-sama lagi merenungkan firman-Mu. Tuhan, kami sangat membutuhkan akan firman-Mu. Karena kami hidup oleh firman-Mu. Bapa, berbicaralah melalui hamba-Mu. Tuhan, pakai bibir mulut hamba-Mu untuk dapat menyampaikan firman-Mu di dalam urapan-Mu. Tuhan, tutup hamba-Mu di balik salib-Mu. Biarlah kami semua diurapi oleh Roh Kudus, supaya firman Tuhan menjadi jelas buat kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya di dalam nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi semua. Pagi ini ada satu tema, sebenarnya tema ini bagi yang sudah menikah, ini sepertinya biasa. Tetapi, saya akan sampaikan sekali lagi, bahwa ini sangat penting buat semua pasangan, bahkan juga buat yang sedang mempersiapkan diri untuk menjadi ibu dan ayah. Menjadi suami istri. Ini sangat penting. Mari kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-23. Kita baca bersama-sama ya. Saya yang 18 saudara melanjutkan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu pada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu menurutnya. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya.
dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Sampai di sini pembacaan yang sementara, nanti akan kita sambung lagi. Berbahagialah kita yang mau membaca firman Tuhan, merenungkannya, melakukannya dalam setiap hidup kita dari hari ke hari. Saudara-saudara, tema pagi ini, suami dan istri saling apa? Saling apa? Saling melengkapi. Baik. Ketika Tuhan melihat semua ciptaan baik, tapi ketika melihat Adam, Tuhan bilang, aku akan menciptakan untuk Adam seorang penolong yang sepadan. Sebab di antara binatang-binatang itu, tadi kita lihat di dalam ayat yang ke-20, Adam memberi nama kepada binatang-binatang. Diperhatikannya semua binatang. Semua punya pasangan. Tidak ada satupun dari binatang itu yang sepadan untuk Adam. Jadi tidak ada. Tuhan harus menciptakan seorang istri, seorang penolong yang sepadan dengan Adam. Tahu saudara apa artinya penolong yang sepadan? Penolong yang sepadan berarti kita memperhatikan bahwa apa yang diciptakan oleh Tuhan ini, Adam diciptakan, Tuhan juga menciptakan penolongnya, supaya keduanya saling melengkapi, saling mengisi satu dengan yang lain. Kekurangan Adam diisi oleh kelebihan dari Hawa. Kekurangan Hawa dilengkapi oleh kelebihan daripada Adam. Ini penting. Coba kita perhatikan. Apakah di antara binatang-binatang itu ada penolong yang sepadan untuk Adam? Tidak ada. Tuhan harus menciptakan. Dari mana? Dari Adam sendiri. Ketika ia tidur, diambil tulang rusuk satu. Dan kemudian diciptakannya seorang perempuan yang namanya Hawa. Lalu dibawa kepada Adam. Inilah pasanganmu, penolongmu yang sepadan, yang akan mengisi dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Saudara-saudara, laki-laki tidak bisa dilengkapi dengan laki-laki. Laki-laki dengan laki-laki tidak bisa saling melengkapi. Bukan sepadan. Memang mereka sama-sama manusia. Bisa menolong tetapi tidak sepadan. Nah, ini yang harus diperhatikan. Akhir-akhir ini sudah semenjak Presiden Obama mengumumkan bahwa boleh menikahkan kaum yang sejenis. Sebenarnya ini terjadi sesuatu penyimpangan daripada firman Allah. Tidak mungkin Allah menciptakan yang tidak sepadan. Tuhan sudah menciptakan yang sepadan. Tetapi manusia menginginkan sesuatu yang menurut kebebasannya. Mereka menganut kebebasan,
Tetapi mereka lupa, mereka tidak menghargai akan ciptaan Allah. Saudara-saudara, ketika Adam diciptakan, Tuhan menciptakan perempuan. Secara tubuh laki-laki bisa mengisi kekurangan pada tubuh wanita. Wanita bisa menerima tubuh laki-laki. Ini adalah satu yang sepadan. Tidak bisa perempuan menerima perempuan menjadi sepadan. Laki-laki dengan laki-laki. Ini satu hal penyimpangan. Penyimpangan yang luar biasa. Jadi hati-hati bagi yang belum menikah. Perhatikan ini. Tuhan memberikan penolong yang sepadan. Bukan yang aneh. Bukan yang menurut kebebasanmu bisa diambil. Tetapi penolong yang sepadan. Jadi laki-laki harus berpasangan dengan perempuan. Tidak bisa laki-laki berpasangan dengan laki-laki. Ini tidak sepadan. Mungkin bagi mereka yang menganut kebebasan, ini namanya telah melanggar hak asasi manusia. Justru merekalah yang melanggar hak yang sudah diciptakan oleh Allah. Mereka anggap hak asasi itu jauh lebih baik, lebih benar. Tapi justru pada firman Allah ini sudah dilanggar dengan jelas. Jadi hati-hatilah bagi mereka yang sekarang, ini yang masih muda-muda ini, yang belum punya pasangan. Pilihlah pasangan yang sepadan, bukan yang sejenis. Hati-hati. Baik, bagaimana pasangan ini bisa saling mengisi, saling melengkapi? Mari kita lihat. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 22. Saya akan bacakan ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini benar besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Bagi yang sudah menikah, ini sudah hafal, sudah tahu, sudah ngerti. Tetapi mari kita
bersama-sama memeriksanya kembali. Saudara-saudara, istri diperintahkan oleh firman Tuhan, hai istri, tunduklah. Jadi istri harus tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Keluarga suami istri adalah jemaat kecil di dalam keluarga masing-masing. Dari jemaat-jemaat kecil ini berkumpul menjadi satu jemaat yang besar di mana Kristus menjadi kepala. Kita semua adalah jemaat Kristus, mempelai Kristus. Kita adalah jemaat Kristus. Dan Kristus ada kepala. Kita tunduk kepada Kristus. Kita menghormati Kristus. Kita menghormati Yesus. Dan Yesus Tuhan kita mengasihi kita. Nah sekarang inilah gambaran daripada hidup suami istri. Suami menjadi kepala seperti Kristus di dalam gerejanya. Suami menjadi kepala di dalam rumah tangganya. Istri tunduk. Ini perintah Tuhan. Jemaat pun tunduk. Ini adalah perintah Tuhan. Kalau ada istri yang tidak tunduk kepada suami, bagaimana mungkin bisa melengkapi akan kekurangan suaminya? Bagaimana suami kalau istri tidak tunduk bisa melengkapi akan suami? Jadi ketundukan ini harus ada dalam keluarga. Semua keluarga, istri harus tunduk kepada suami seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Ini gambarannya. Tunduk kepada Kristus di dalam segala hal. Bukan cuma kalau suaminya baik. Ingat ini. Bagi semua istri. Suami yang ditunduki. Bukan suami yang ditulis di sini harus baik. Harus suami yang tidak masalah. Ada manusia yang tidak masalah. Ada suami yang tidak masalah. Ada tidak? Bagaimana? Mungkin Pak Yakob ada suami yang tidak bermasalah? Ada tidak? Tidak ada. Pak Arthur yang sudah menikah punya menantu, punya cucu. Nah ini, suami ini bermasalah tidak? Ada masalah? Ada masalah. Bu Arthur, kok mau tunduk sama suami yang bermasalah? Kok mau saja tunduk? Mau tunduk sama suami yang bermasalah ini? Kenapa Bu Yakob? Kok tunduk sama suami yang bermasalah? Ada masalah. Tapi harus tunduk. Nah, ingat ini. Ini adalah perintah Tuhan. Suami dihormati dan ditunduki di dalam segala hal. Jadi dia cerewet, dia tidak cerewet, dia pemarah, dia bukan pemarah. Ini ditunduk. Harus tunduk. Nah, tolong suami-suami, hati-hati ini ya. Jangan bilang karena dalam segala sesuatu, saya bisa seenaknya. Saya bisa cerewet sama istri saya. Tidak seperti itu juga. Itu sebabnya sekarang bagi mereka yang belum menikah, yang belum punya pacar, atau yang sudah punya pacar, lihat karena engkau akan tunduk. Kalau perempuan akan tunduk kepada suami dan harus tunduk. Kira-kira suami yang seperti apa yang akan kau tunduk itu?
Kalau suamimu beres, kamu tunduk aman-aman saja. Tapi kalau suamimu tidak beres, mau tunduk? Mau tunduk? Harus tunduk. Itu sebabnya sebelum kau mengatakan ya aku mau, periksa dulu suaminya seperti apa. Karena kau akan terus tunduk. Tidak boleh melepaskan. Tidak ada kesempatan untuk melepaskan diri. Harus terus tunduk. Memang di sini kita lihat. Suami istri harus saling melengkapi. Kalau si suami terlalu banyak kekurangannya, si istri harus melengkapi banyak. Kalau istri kekurangannya banyak, suami harus melengkapi banyak. Pak Yakob, kekurangan Pak Yakob yang banyak diisi, dilengkapi oleh istri, oleh Bu Lea. Dilengkapi. Bu Lea capek tidak melengkapi kekurangannya? Capek tidak? Payah tidak? Payah tidak? Nah, di sini kita lihat. Saya bersyukur Pak Yakob tidak separah seperti apa yang yang saya katakan. Bu Lea bisa mengisi segala kekurangan Pak Yakob. Dan Pak Yakob mengisi dan melengkapi kekurangan dari Bu Lea. Ini contoh yang baik. Nah, sekarang yang belum menikah ini perhatikan. Siap kamu melengkapi suami yang tidak beres. Kalau kamu salah pilih, selamanya engkau akan melengkapi terus-menerus dengan air mata darah. Hati-hati. Dan suami-suami juga melengkapi kan istri. Saya bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan tidak sampai di situ. Tetapi firman Tuhan bilang, suami, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat dan kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Hidup suami istri seperti hidup jemaat dengan Kristus. Suami mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri. Sangat mengasihi. Perlu mengasihi dengan setulus-tulusnya di dalam setiap hal. Nah, saya ingin tanya sekarang, mana duluan mengasihi dan tunduk? Mana yang lebih dulu? Tunduk dulu atau mengasihi dulu? Apa Bu? Mengasihi dulu. Yang lain apa dulu? Mengasihi dulu atau tunduk dulu? Mengasihi dulu atau tunduk dulu? Hah? Mengasihi. Betul. Nah ini kalau perempuan begitu bilang. Mengasihi dulu. Kalau enggak mengasihi sebelum menikah, ini terjadi. Suami atau laki-laki harus mengasihi dulu, menunjukkan kasih. Ayo, ya. Nah, hati-hati di sini. Kasih yang ditunjukkan ini serigala berbulu domba atau kasih benar. Seringkali banyak laki-laki
mengasihi seorang perempuan bukan karena kasih yang tulus, tetapi lebih banyak mengasihi kenapa? Tubuhnya cantik, bagus. Wah, bolehlah mengasihi selama masih belum jadi istri. Dia mengasihi. Tetapi setelah jadi istri, langsung dia bilang, tunduk kamu. Kira-kira siap? Di sini kadang-kadang kita melihat salah. Ya. Kasih dan tunduk yang sejati bukan pada saat lagi pacaran. Bukan. Kalau lagi pacaran semua baik, semua bagus, semua manis, semua indah. Waktu masih pacaran. Kita kenal, kenapa kamu mau? Baik sih. Kenapa kamu mau dengan dia? Oh, dia sangat cukup bertanggung jawab, baik. Tetapi apakah setelah menikah masih ditunjukkan sikap kasih itu? Sikap mau tunduknya. Nah, biasanya laki-laki kalau sudah menikah, ya, langsung di situ taringnya mulai keluar. Taringnya mulai keluar. Di sini saya kepala. Di sini saya sekarang jadi pemimpin. Di sini saya yang berkuasa. Apakah istri perempuan siap menghadapi itu? Siap menghadapi ini? Itu sebabnya. Karena perempuan akan harus tunduk selama-lamanya. Harus tunduk terus-menerus. Tidak ada yang namanya tunduk, nanti tidak tunduk lagi. Tolong HP-nya dimatikan. Jangan lihat HP. Ya. Mari kita belajar bersama-sama. Tunduk. Tunduk ini bukan sekedar tunduk. Tunduk ini berarti menaruh hormat dan juga tetap memberikan pelayanan yang baik dan mengisi kekurangan daripada pasangan. Waktu masih belum menikah tidak perlu itu. Tetapi setelah menikah ini penting. Karena pada waktu masih pacaran kelihatannya baik, mau korban, mau ini mau itu. Tetapi setelah menikah biasanya si laki-laki mengingkari janjinya. Perempuan juga demikian. Hati-hati. Nah, bagaimana kita bisa saling mengisi, bisa saling menghargai, saling memberikan ke tempat yang tepat. Saling mengisi. Apakah kita seperti itu atau tidak? Coba kita perhatikan. Ketika suami mengasihi istri, mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Kristus berkorban untuk jemaatnya. Mati di atas kayu salib. Suami tidak perlu berkorban sampai mati, tidak perlu. Tapi suami berkorban. Mengorbankan karena kasih. Berani berkorban ketika istri membutuhkan. Ketika istri perlu ditolong. Kadang-kadang istri mempunyai kekeliruan. Bisakah kita suami-suami berkorban untuk istri? Adakah korban yang kita lakukan untuk istri? Inilah melengkapi kalau suami mau berkorban untuk istri. Saya kalau telepon pagi-pagi ke Pak Arthur, kalau kira-kira jam 8 gitu, saya nggak berani telepon. Kenapa? Sibuk. Pak Arthur sibuk.
Banyak kerja. Betul ya Pak Arthur ya? Banyak kerja ya? Banyak kerja. Apa kerjanya? Pak Arthur punya pekerjaan yang istimewa. Pak Arthur pandai melantai. Orang Manado itu pandai melantai. Apa melantai? Bukan dansa. Melantai itu membersihkan lantai. Kenapa siap seperti itu? Pak Arthur berani berkorban untuk itu karena ibu tidak bisa jongkok. Susah. Jadi harus Pak Arthur yang melantai. Ya. Nah, ini namanya berkorban. Adakah suami yang berkorban untuk istrinya? Bisakah suami berkorban? Seperti Kristus berkorban untuk jemaatnya. Betul-betul berkorban. Supaya tidak ada cacat kerut di dalam rumah tangganya. Coba kalau datang ke rumah Pak Arthur. Bersih rumahnya. Kenapa? Ada yang membersihkan. Jadi tidak cacat. Tidak malu ibu. Waduh, tidak malu. Berani mengundang orang. Kenapa? Karena rumahnya beres. Tidak ada persoalan. Mengisi kekurangan daripada istri. Istri mengisi kekurangan dari suami. Diisi lagi. Dengan apa? Dengan segala sesuatu yang dia sanggup. Ibu setrika baju, ya, sambil ketawa dan nyanyi. Baju siapa? Bajunya Pak Arthur disetrika. Kenapa? Saling mengisi, saling membantu. Ini yang saya lihat. Sama di mana-mana seperti itu. Ini namanya saling mengisi. Ada banyak hal lain yang harus diisi. Saudara tahu, ada banyak suami tidak bisa bekerja dengan baik. Kadang-kadang pekerjaan yang dilakukan gagal lagi. Bagaimana sikap istri? Bisakah menerima? Bisakah terus membantu? Dan suami yang seperti ini. Ini penting sekali. Ketika saya masih di Bandung, ada suami istri yang cukup dikatakan cukup hidupnya. Cukup baik hidupnya. Kalau dari luar, orang ini orang yang mampu. Rumahnya bagus, mobilnya ada beberapa. Nah, sekarang punya toko. Si suami hanya pandai bicara. Bisa bicara dengan langganan. Tetapi tidak mengerti bagaimana mengurus usaha dagang. Tidak bisa. Nah, kalau sudah bagian di sini untuk menentukan bagaimana belanja ini, belanja itu, si istri langsung ambil bagian di situ. Bukan berarti langsung mendorong suami pergi kamu, ini bagian saya, tidak. Suami itu bilang, oh kalau harga nanti tanya sama istri saya ya, karena istri saya yang catat. Nah baru si istri keluar. Si istri ngatur semua. Waduh, kalau si suami yang pegang di situ, gak karu-karuan hasilnya. Tapi ketika si istri yang turun di situ, semuanya baik. Nah, sini saya melihat si suami tidak kehilangan harga diri, si istri juga tidak kelihatan menonjolkan diri, tetapi mengisi akan kekurangan daripada si suami, dan si suami memberikan kesempatan kepada si istri untuk bisa mengatur semua. Disinilah kita harus lihat saling mengisi, saling melengkapi satu dengan yang lain.
Memang kadang-kadang kita tidak lihat itu. Saya pernah lihat juga keluarga yang lain. Suatu saat ketika mereka buat roti, ya, tahu-tahu si istri teriak, panggil suaminya. Hei, panggil suaminya itu tidak panggil nama, tidak panggil bang gitu atau kak, tidak. Hei, si suami harus, ya ada apa gitu. Langsung keranjang, beli kentang, dilempar langsung. Dilempar langsung. Waduh, kok bisa seperti itu? Si suaminya langsung ambil pelan-pelan. Iya, pergi. Ingat, sekalipun kau mampu, istri di sini, engkau tidak berhak untuk merendahkan suami. Kami pun tidak berhak untuk merendahkan istri. Harus saling mengisi satu dengan yang lain. Nah, bagi yang akan menikah, lihat suamimu seperti apa. Calon suamimu itu seperti apa. Apakah mudah diberitahu? Apakah dia sulit diberitahu? Kalau dia sulit diberitahu, engkau akan selama nikah dengan dia, sepanjang umur itu, engkau harus terus-menerus memberitahu, siapkah? Ya, hati-hati. Dan juga kalau punya kira-kira pasangan hidup yang kira-kira menjadi masalah, siapkah si laki-laki mengambil dia menjadi istri? Ini hati-hati. Ingat, suami itu saling mengisi, saling melengkapi satu dengan yang lain. Kalau tidak bisa melengkapi, lebih baik batalkan sebelum menikah. Setelah menikah, tidak bisa membatalkan. Harus terus ikuti. Jadi, bagi suami dan istri yang sekarang hidup di dalam keadaan yang baik, puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Pelihara itu terus untuk saling mengasihi, saling melayani, saling mengisi, saling melengkapi satu dengan yang lain. Tapi bagi yang belum, buka mata lebar-lebar. Ya, buka mata lebar-lebar. Jangan terima sembarangan. Jangan asal lihat, aduh cantik loh, cantik ini, ya, cantik sekali. Nanti direbut orang. Lebih baik dia direbut orang daripada engkau menjadi kacau hidupnya. Masih banyak yang cantik itu banyak. Cantik itu kalau suami sayang kepada istri. Yang tidak cantik jadi cantik. Kenapa? Karena suami sayang. Ayo kita bikin beres yuk, rambutmu dia rapikan, bajumu dibuat ini, didandani yang rapi. Oh jadi cantik. Hari Jumat yang lalu di sini ada fashion show dari anak-anak Excelsius yang ada hari kesenian. Saya lihat anak-anak yang ada di sini biasanya, oh sini tahu. Tapi waktu pada fashion show, saya kaget. Bingung saya lihat, ini gak kenal, ini gak kenal, beda sekali. Kok jadi cantik sekali. Cantik sekali. Saya melihat di sini ada juara 1 dari fashion show ini. Kalau saya lihat sehari-hari ya biasa-biasa saja. Tapi setelah fashion show, mungkin saudara akan bingung, kaget. Cynthia itu juara 1. Hebat sekali. Saya kalau lihat itu, loh ini Cynthia toh. Waduh. Untuk yang cantik, bagi pasangan laki-laki, mudah, pakai duit, jadi cantik. Ya, nah, lengkapi dia
dengan yang kau bisa berikan, maka kau akan dapat yang cantik. Tapi kalau hatinya cantik, itu yang penting. Ya, itu penting sekali. Hati-hati dalam memilih. Bagi yang sudah, teruskan supaya ini terus berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur boleh merenungkan firman-Mu supaya suami istri hidup saling melengkapi satu dengan yang lain. Bukan hanya di dalam kasih, tapi dalam hidup sehari-hari. Ada yang harus dikerjakan bersama, itu harus dilakukan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ada banyak hal yang masih harus diungkapkan. Tapi karena waktu ini terbatas, kami harus menyelesaikannya di sini. Dan Tuhan melengkapinya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar Kau bicara lebih lanjut. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya akan bacakan warta jemaat pada hari ini. Nanti sore pukul 17 ada ibadah umum yang kedua, masih bertemakan keluarga. Yang kedua, ibadah Minggu 5 November 2023 berlangsung 2 kali, yaitu pukul 9 dan pukul 17. Ibadah disertai perjamuan kudus. Harap jemaat mempersiapkan diri. Minggu depan juga jemaat diingatkan diberi kesempatan untuk memberikan persembahan persepuluhan. Amplop persepuluhan disediakan di meja depan dekat pintu masuk. Setiap hari Sabtu pukul 6 ada doa pagi via Zoom. Link Zoom akan dibagikan Jumat malam. Jemaat dimohon mengikutinya untuk mendukung karena banyak pergumulan jemaat dan gereja. Bagi jemaat yang perlu dukungan doa, dapat menghubungi Bapak Gembala Jemaat, yaitu Bapak Pendeta Hendrawan atau hamba Tuhan yang lain. Hari Sabtu pukul 18 ada ibadah PRBK, bagi pemuda dan remaja dapat hadir. Iuran kematian dapat dibayarkan kepada Saudari Yohan Stefani, dan aksi 2000 dapat dimasukkan di dekat pintu masuk, digunakan untuk membantu pelayanan di wilayah Majelis Daerah 5, Jawa Timur dan sekitarnya. Kemudian yang lain, persembahan Natal. Persembahan Natal tahun 2023 dapat dilakukan mulai minggu depan, dimasukkan amplop persembahan dan diberi kode Natal, ya. Di meja di dekat pintu masuk itu ada amplop, ya. Di situ ada macam-macam jenis persembahan. Ya, kalau misalnya mempersembahkan Natal ya dicentang Natal, kalau persepuluhan ya dicentang persepuluhan, ya. Jadi setelah itu nanti masukkanlah ke kotak kantong persembahan yang diedarkan, ya. Jadi itu untuk membedakan persembahan Natal dengan persembahan lainnya. Persembahan. Hari ini jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan dan persembahan untuk pembangunan. Kotak persembahan pembangunan ada di depan mimbar. Petugas pengumpul persembahan yaitu Saudari Gaby dan Saudari Grace. Kepada yang bertugas kami persilakan. Sebelum persembahan dijalankan, kita membaca firman Tuhan dari 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita berdoa sebelum persembahan diedarkan. Bapa yang di surga, kami kembali kepada Tuhan mengucap syukur dan terima kasih. Engkau sudah melihara kami semuanya sepekan lamanya.
Tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya persembahan ini berguna untuk sesuai dengan peruntukannya. Jemaat kiranya Tuhan tetap memberkatinya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan persembahan hari ini. Amin. Sambil persembahan diedarkan kita akan memuji Tuhan. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami kembali kepada Tuhan mengucap syukur dan terima kasih kalau pada pagi ini Tuhan sudah melawat kami, jemaat-Mu Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar pada hari ini boleh menguatkan kami semuanya, agar suami mengasihi istrinya, istri juga harus memberikan hormat kepada suaminya, juga supaya setiap keluarga ada keharmonisan, ada kebahagiaan, ada Tuhan sendiri, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan di dalam setiap aktivitas dalam keluarga itu. Tuhan tolong supaya jemaat-Mu tetap terpelihara sempurna, mereka saling melengkapi, mereka saling mengisi, sehingga tidak ada sesuatu yang mengakibatkan hal-hal yang buruk terjadi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pada pagi ini juga Tuhan kami menyerahkan, pada kesempatan hari ini Tuhan kami menyerahkan panitia Natal yang bekerja untuk mempersiapkan acara perayaan Natal dan ibadah Natal. Tuhan kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, supaya Natal ini tidak kering, tapi Natal ini membawa damai sejahtera dari Tuhan. Natal ini benar-benar menggerakkan jemaat-Mu untuk semakin dekat dengan Tuhan. Seluruh acara yang ada, seluruh kegiatan yang ada, seluruh dana yang diperlukan, kami mohon Engkau menolong supaya semuanya tercukupi, karena Tuhan, kami adalah Tuhan yang selalu memberi dengan kecukupan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati seluruh panitia Natal untuk memikirkan, untuk mengerjakan yang menjadi bagiannya. Kami juga menyerahkan untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Mereka membutuhkan Tuhan, mereka butuh zaman Tuhan, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan dalam segala hal, supaya beroleh kekuatan yang baru dalam menghadapi berbagai masalah di masa-masa kini ya Tuhan. Juga kiranya Tuhan menolong juga untuk kondisi kering di masa sekarang Tuhan, di mana cuaca yang begitu panas menyengat, banyak orang yang merasa tubuhnya lelah. Kami mohon Engkau menolong, tetap beri kekuatan kepada seluruh jemaat-Mu supaya terpelihara, juga bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan pelihara supaya
tidak jatuh di dalam kelaparan atau kekurangan pangan karena dampak kekeringan ini Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk kondisi pemilu yang akan berlangsung pada Februari tahun depan. Kami mohon Engkau menolong supaya tidak terjadi gesekan-gesekan yang memicu perselisihan, yang memicu perpecahan. Kami mohon Engkau menolong supaya yang satu menghormati yang lain, supaya ada kedamaian, ada ketenangan. Bila Tuhan menetapkan pemimpin yang terbaik, pemimpin yang pro rakyat, pemimpin yang benar-benar membawa rakyat kepada kemajuan negara Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya bahwa situasi seperti ini bisa dimasuki oleh orang-orang yang bermaksud buruk. Tapi satu hal kami mohon Engkau yang merancang, Engkau yang mengendalikan negeri ini untuk supaya tetap terpelihara di dalam keutuhan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan pada kesempatan hari ini Tuhan, supaya kondisi perekonomian negara kami, harga-harga yang masih tinggi, kami mohon Engkau menolong supaya Engkau sendiri yang mengendalikan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan doa kami ini di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang kembali.